wabarakatuh. Kembali lagi di video Cikgu Tutorial. Di video kali ini aku akan tunjukin cara membuat pola rok sepan dengan belahan bagian belakang. Kita membuat polanya langsung di atas kain. Dan pertama kita siapkan dulu untuk kainnya kayak gini. Kemudian setelah udah kita siapkan kain, kita lipat ini. Di atasnya ini lipatan, lalu ini untuk bagian bawah ini tidak lipatan. Lalu yang akan kita jadikan untuk bagian lipatannya di bagian ini bagian depan, lalu untuk bagian yang bawah itu bagian yang belakang. Dan langsung aja ini kita buat. Pertama untuk bagian atas kain ini kita garis seperti ini. Pertama kita ukur dulu untuk bagian pinggang dari lipatan ini. Untuk dari lipatan ini untuk ukuran lingkar pinggang 78, berarti 78 kita bagi 4 yaitu 19,5. Lalu ini kita tambahkan punat 3 cm, berarti 22,5 di sini. Lalu karena ini kita menggunakan menggunakan karet, bagian lingkar pinggang kita pasang karet, jadi ini kita lebihkan sekitar 4 cm atau 5 cm di sini. Kemudian setelah itu ini kita ukur dari lipatan 1/10 lingkar pinggang 78, berarti 7,8. Kemudian kita buat punatnya. Lalu dari garis ini kita turunkan 1 cm. Lalu ini kita hubungkan menggunakan penggaris pinggul. Setelah itu kita ukur panggul. Untuk lingkar panggul dari garis ini turun 18 cm. Kemudian kita garis siku. Ya, lalu ini kita ukur lingkar panggulnya. Untuk lingkar panggul ukurannya 103 dibagi 4, 25,75. Kemudian kita bentuk lingkar panggul. Dari pinggang ke panggul kita hubungkan menggunakan penggaris panggul. Kemudian setelah itu kita ukur panjang roknya. Panjang roknya untuk panjang rok 92, lalu ini kita kurangi 3 cm untuk ban pinggangnya atau 3,5. Jadi dari garis ini kita naikkan 3,5, lalu ke bawah 92. Garisnya di sini. Kemudian kita garis siku. Setelah sudah seperti ini, kemudian kita buat lingkar bagian bawahnya, samakan dengan lingkar panggul tadi 103 dibagi 4, 25,75. Lalu dari garis panggul ke bawah kita hubungkan.
Kemudian setelah itu dari sisi ini kita masukkan sekitar 7 cm atau sesuai selera kalian. Jika tidak terlalu span bisa kalian masukkan 3 cm sampai 5 cm, tapi di sini aku sampai 7 cm. Kemudian dari panggul kita hubungkan sampai ke bawah. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita buat kup nutnya. Bagian kup nutnya ini tadi udah kita beri tanda. Lalu untuk panjang kup nut kita buat 10 cm. Seperti ini. Dan ini udah jadi untuk pola hasil bagian depannya, pola dasarnya. Kemudian untuk bagian belakang, karena ini kita pasang resleting, jadi dari lipatan ini kita beri kampu 2,5. Setelah udah kita garis dari lipatan, kita tambahkan 2,5 untuk kampu bagian belakang untuk tempat resletingnya. Kemudian untuk bagian belahannya ini kira-kira kita tambahkan, atau ini kita buat lebih lebar aja, nanti gampang untuk kita kurangin saat kita menjahitnya. Lalu untuk belahannya kira-kira dari bawah ke atas sekitar 40 cm. Kemudian ini kita garis gini, dan ini kita potong. Dan jadi seperti ini untuk bagian belakang, untuk bagian bawah, untuk belahannya. Jadi nanti untuk ini kita lebih besarkan aja, jadi nanti gampang kita kurangin saat menjahit. Lalu setelah udah kayak gini, ini udah jadi untuk hasil pola rok span dengan belahan belakang. Dan langsung aja ini kita potong. Sebelum kita potong, ini kita tambahkan kampu dulu. Untuk bagian bawah kita beri kampu sekitar 4 cm. Ini kita potong dari bagian bawah. Lalu sisi. Seperti ini untuk pola rok span untuk belahan bagian belakang. Ini udah aku potong kayak gini. Setelah udah kita buat untuk polanya dan udah kita potong langsung di atas kain, langsung aja nanti akan aku tunjukin untuk cara menjahitnya. Sebelum ini kita jahit, nanti ini kita radel dulu untuk bagian belakangnya. Kemudian setelah itu kita obras dulu untuk bagian sisi atas dan bagian bawah. Sekarang aku akan tunjukin untuk cara menjahitnya. Pertama ini kita jahit dulu untuk kup nutnya. Lalu ini kita jahit untuk belahan bagian belakang. Kita ambil untuk bagian belakang. Ini udah aku kasih jarum betul kayak gini sampai batas yang udah kita tentukan untuk bagian ini. Dari atas ini kita ukur dengan ukuran, kemudian ini kita ukur sekitar 25 cm. Lalu dari 25 cm ke bawah ini kita jahit. Jangan lupa ini kita kunci jahitannya.
kayak gini. Kemudian dari garis ini kita beri tanda atau kita lebihkan sekitar 1,5 cm. Kemudian ini kita garis. Lalu untuk bagian belahan ini, lalu bagian yang atas ini sebelah kiri itu lebih pendek dari sebelah kanan. Ini kita potong. Kemudian setelah udah tadi kita potong untuk sebelah kiri, ini kalau dari luar ini kita lipat sesuai dengan ukuran aslinya kayak gini bagian ininya. Bagian ini nanti kita setrika dulu kayak gini. Kemudian setelah udah kayak gini, udah aku setrika untuk bagian ini, udah kita gosok sesuai dengan batas aslinya kayak gini. Kemudian ini kita beri tanda dari jahitan ini ke atas, lalu garis ke bawah, lalu ini kita potong. Perhatikan untuk cara memotongnya. Setelah udah kita potong kayak gini, ya setelah udah kita potong kayak gini, lalu ini kita lipat. Ini udah kita potong kayak gini, lalu setelah udah kita potong kayak gini, lalu ini kita taruh ke sini. Lalu kita lipat lagi sesuai dengan garis ini. Setelah udah kayak gini, ini kita pakai jarum pentul dulu kayak gini. Kemudian bagian atasnya ini kita jahit sekitar dengan ukuran 0,5 cm. Setelah udah kayak gini, lalu untuk bagian yang atasnya ini kita jahit ke bagian ini supaya tidak sobek. Kita usahakan jangan sampai kejahit di bagian luarnya. Setelah udah ini bagian atas sudah kita jahit kayak gini, ini nanti kita setrika dulu supaya lebih rapi. Kemudian nanti ini kita kurangin untuk bagian ininya, kita
kita samakan untuk bagian atasnya. Setelah sudah kita obras, jadi hasilnya seperti ini. Ini kita kurangin. Kemudian setelah itu ini kita kunci bagian luarnya. Biasanya tandanya seperti segitiga, atau cukup kita jahit datar saja. Dan hasilnya untuk belahan bagian belakang udah jadi, ini kayak gini. Lalu untuk bagian atasnya juga udah jadi untuk seperti ini. Ini sudah selesai untuk cara membuat belahan bagian belakang. Sekarang kita memasang untuk bagian rit, bagian atasnya untuk bagian belakang. Ini kita pasang resletingnya, lalu kita ganti sepatunya untuk sepatu satu. Lalu ini kita pasang sebelah kanan terlebih dahulu. Ini kita sematkan jarum pentul, gunanya untuk mempermudah kita. Lalu yang satunya juga ini kita sematkan jarum pentul terlebih dahulu. Setelah bagian kanan kiri udah kita jahit, baru ini kita masukkan ke bagian dalam ini. Lalu ini kita tarik. Seperti ini. Dan udah jadi untuk cara memasang resleting Jepangnya. Kemudian setelah udah kita pasang ke bagian belakang, lalu selanjutnya kita memasang bagian sisinya. Kita ambil pola bagian depannya, lalu bagian sisinya ini kita sematkan jarum pentul bagian kanan dan kiri. Nah, ini udah aku sematkan jarum pentul. Sekarang tinggal kita jahit aja bagian sisinya. Jangan lupa di awal jahitan ini kita kunci jahitannya supaya tidak lepas. Ini udah jadi untuk sisinya udah kita sambungkan bagian depan dan belakang. Selanjutnya ini kita balik. Setelah itu bagian sisinya nanti ini kita press supaya lebih rapi.
Dan selanjutnya aku tunjukin untuk cara memasang ban pinggang. Ini udah aku potong untuk kain yang akan kita pasang ban pinggangnya. Kemudian juga udah aku tempelin untuk kain kerasnya kayak gini. Untuk cara menghitungnya, untuk ukuran asli itu 78, karena ini akan kita kasih karet, jadi kita kurangi 10 cm, jadinya 68. Untuk hasil jadinya nanti 68. Untuk ukuran asli 78. Kemudian cara mengukurnya, ini kita buat karet samping. Ini kita hitung dari belakang, ini kita ukur dari kanan terlebih dahulu. Untuk bagian ini kita ukur pas sampai bertemu dengan kupnat 7 cm. Jadi kita potong kain kerasnya dengan panjang 7 cm, lebar 3,5. Lalu ini kita tempelkan di sini. Kemudian untuk sisa ini sampai perbatasan tanda ini untuk karetnya. Kemudian kita ukur, ini udah aku kasih tanda, kira-kira di bagian depannya itu 31 cm. Dari tanda ini sampai perbatasan ini 31. Lalu ini udah aku tempelin kain kerasnya dengan panjang 31 di sini. Kemudian kita ukur lagi dengan lebar yang akan kita pasang kain kerasnya. Kemudian setelah itu ini kain kerasnya lagi untuk sebelah kiri. Kita ukur dari kupnat, lalu kita lebihkan 2 cm, 7 cm, lalu kita lebihkan 2 cm, yaitu 2 cm 9 cm atau 10 cm. Seperti ini. Kenapa untuk bagian depannya 31? Caranya kita ukur, misalkan untuk karetnya 20 cm. Ini udah aku potong 20 cm, kita tambahkan 7 cm, lalu kita tambahkan lagi 10 cm, 20 ditambah 17 37, lalu kita tambahkan lagi 31, hasilnya 68 cm. Kemudian langsung aja kita pasang. Pertama ini kita beri tanda untuk bagian supaya sejajar dan sama. Kita pasang dulu kainnya di atas sini. Kita sematkan jarum pentul. Dan untuk bagian sisi kampungnya kita buka. Setelah udah kita sematkan jarum pentul, langsung aja kita jahit. Kemudian setelah bagian ini sudah kita jahit, lalu untuk bagian samping ini caranya, sisanya ini kita lipat ke bawah,
Lalu sisa ini kita jahit terlebih dahulu. Kemudian baru ini kita lipat. Bagian ini tepinya kita jahit juga. Lalu kita potong sisanya. Lalu bagian satunya juga sama caranya. Sisa ini kita lipat ke dalam. Kemudian kita lipat lagi. Setelah itu baru karet ini, elastiknya kita pasang di antara kain keras ini dan kain keras yang satunya. Kita jahit berulang kali supaya tidak lepas dan lebih kencang. Kemudian untuk bagian yang satunya setelah udah kita pasang kayak gini, baru ini bagian yang sudah kita jahit ini kita balik. Kemudian kita rapikan. Bagian satunya juga, tinggal sisanya ini kita tutup, kita lipat dan kita jahit di bagian sela-sela jahitan ini. Sebelumnya untuk mempermudah kita, ini kita sematkan jalur pentul terlebih dahulu. Biasanya saya memasang bagian ban pinggang untuk bagian karet elastiknya itu terakhir, jadi kita pasang yang kita jahit dulu untuk bagian yang kain kerasnya kayak gini. Karena kenapa yang kita jahit bagian yang karet elastik itu terakhir, itu mempermudah kita saat bagian ini tinggal kita tarik kayak gini. Setelah udah kita sematkan jari pentul, baru ini kita jahit.
setelah udah selesai, jadi hasilnya itu seperti ini bagian dalamnya. Kemudian supaya lebih kencang, untuk bagian karet elastik ini, bagian tengah-tengahnya ini kita jahit lagi. Bagian satunya juga sama. Selesai untuk cara memasang ban pinggang dengan karet elastik bagian samping atau bagian belakang. Tinggal untuk bagian ini nanti kita pasang haknya atau pengait. Seperti ini untuk hasilnya. Untuk rok span dengan belah belakang, untuk bagian belakangnya itu seperti ini. Dan untuk bagian atasnya ini ada kerutan di bagian samping. Jadi ini sudah jadi untuk tutorial cara membuat rok span belahan belakang.